Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jemaat Zion Church of Christ, senang bisa kembali bertemu di acara ibadah online kita I Start with Jesus, di mana sebelum kita akan memulai segala tugas kita, aktivitas kita dari pagi hari ini, kita akan bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita akan di dalam pujian, doa kita, penyembahan kita, bahkan firman Tuhan yang akan menuntun sepanjang hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa roti dan anggur, minyak urapan, dan juga catatan kecil supaya bisa mencatat hal-hal yang penting, poin-poin yang penting akan disampaikan oleh Pastor Romi Matulesi pada waktu menyampaikan firman Tuhan. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita. Mari kita datang pada Tuhan dengan kerinduan untuk memuji, untuk senangkan hati Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Amin. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang tidak terbatas, yang gak habis-habisnya dalam hidup kami, memenuhi kami, menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu terus di dalam hadirat-Mu. Kami percaya waktu kami ada di dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu lah yang menjaga kami, hadirat-Mu lah yang memberikan kami kekuatan, hadirat-Mu lah Tuhan yang akan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Dari awal pertengahan hingga akhir biarlah Kau yang mengurapi setiap kami yang ada di sini. Di dalam nama Yesus, yang semua yang percaya sama kita, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Di dalam Mazmur Daud, Mazmur 42 dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Daud begitu rindu untuk satu hal, untuk diam di dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita juga boleh rindu untuk menyembah Dia, rindu untuk meninggikan Dia, bermazmur padanya. Mari naikkan pujian-Mu, syukur-Mu kepadanya, tinggikan nama-Nya, berikan mazmur syukur kepadanya. Buat segala kebaikannya, buat kasih setianya, mari bersyukur. Haleluya, haleluya. Oh ya, ini kerinduan kami ya Tuhan, bersekutu denganmu. Haleluya, haleluya. Saat yang paling indah Tuhan, saat kami ada di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan anugerah-Mu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari yang merindukan hadirat-Nya hadir, mari sama-sama kita katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Yang kerindu dengan hadirat, katakan lagi. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kekudusan-Mu mengalir Tuhan di setiap tempat di mana kami berada Tuhan. Iya, iya Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Katakan menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kasih-Mu di tengah kami, anugerah-Mu di tengah kami. Kami nikmati kasih-Mu ya Tuhan. Oh saat ini, oh dalam hadirat-Mu, oh, mari angkat suara-Mu. Hadirat-Nya di tengah kita, di tengah umat-Nya yang memuji, yang haus akan hadirat-Nya. Mari naikkan mazmur-Mu kepada-Nya. Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, mari serukan. Mari bebaskan rohmu, sembah Tuhan. Haleluya. Yesus, namamu Yesus yang memberikan pengharapan, kepastian di dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Namamu Tuhan, namamu yang berkuasa Tuhan, namamu yang luar biasa Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus. Mari sama-sama katakan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Katakan pengharapanku, harapan. Katakan hanya nama Yesus. Mari serukan namanya. Hanya namanya, hanya namanya. Oh Yesus, hanya nama Yesus. Katakan kepastian, kepastian. Kita mau katakan lagi dengan sungguh-sungguh. Wow, hanya nama Yesus. Yes Lord, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan
kepastian. Katakan, hanya nama Yesus. Katakan lagi, hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Katakan sekali lagi, hanya nama Yesus. Berikan ku kepastian. Mari beri sorak-sorai. Nama Yesus, nama yang berkuasa, memberikan jawaban dan kepastian dan pengharapan dalam hidup kita. Haleluya. Hanya nama Yesuslah yang menjadi pengharapan kami. Hanya nama Yesuslah satu-satunya yang memberikan kepastian. Di bawah kolong langit ini tidak ada pengharapan yang dapat memuaskan. Di bawah kolong langit ini tidak ada suatu kepastian apapun. Di bawah kolong langit ini kami bisa punya pengharapan, kami bisa punya kepastian cuman ketika kami berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kesempatan di pagi hari ini bisa datang ke dalam hadirat Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan. Maka kami percaya siapapun yang mengikuti ibadah I Start with Jesus melalui channel Zion Church of Christ, dimanapun anak-anak Tuhan ini berada, mereka semua pasti dilawat, mereka semua pasti dijumpai, mereka semua pasti diberkati Tuhan. Thank you Lord Jesus buat kesempatan ini. Maka Roh Kudus ambil alih dari awal sampai dengan selesai, di mana sebentar kami akan dengar firman Allah. Berbicara bagi kami, firman-Mu adalah kebenaran, satu-satunya kebenaran yang memerdekakan. Apa yang keluar dari mulut bibir lidahnya Allah tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan segala perkara dan pastinya berhasil. Dan Roh Kudus yang sederhanakan setiap kata kalimat yang aku pakai juga. Roh Kudus memberikan hikmat, dan aku percaya Engkau yang memimpin kegiatan ini dari pertama sampai dengan selesai. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kita semua yang percaya diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, apa kabarnya? Saya berdoa saudara selalu dalam keadaan yang terbaik, karena memang Tuhan datang untuk memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Puji nama Tuhan. Well, kalau saudara baru pertama kali mengikuti ibadah ini, welcome, selamat bergabung bersama dengan kami dalam ibadah I Start with Jesus, di mana pagi hari sebelum kita sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan apapun juga, kita mau terlebih dahulu datang, duduk, diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan hikmat Tuhan, menuntun kita dalam perjalanan-perjalanan kita. Dan saudara, kalau saudara mungkin juga baru pertama kali dengar nama Yesus, saudara baru putar TV atau baru putar gadget saudara, dan saudara ketemu dengan siaran ini, percayalah itu tidak ada kebetulan. Tuhan Yesus juga punya rencana bagi kehidupan saudara. Dan saya percaya bahwa lawatan Tuhan pastinya beracara, pastinya bekerja, pastinya menjamah dan mengubahkan kehidupan Anda. Apapun beban, tantangan, pergumulan Anda, hari ini kata Tuhan, Dia menyediakan jawaban bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kalau kita punya pohon yang ada buahnya, tentunya kita senang ya kalau pohon tersebut menghasilkan buah. Dan lebih senang lagi kalau buahnya tuh nggak sedikit gitu loh, buahnya banyak. Nah, tahukah saudara bahwa Tuhan juga merindukan kita anak-anaknya itu menghasilkan buah. Gambaran inilah yang Tuhan inginkan untuk kita anak-anaknya bisa menghasilkan buah. Nah, tema hari ini saudara boleh siapkan catatan saudara, judulnya adalah berbuah lebat. Terambil dari Yohanes pada pasal 15 pada ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pesan inti dari setiap pengajaran Yesus adalah tentang keintiman untuk tinggal di dalam Dia. Tuhan Yesus itu selalu merindukan untuk manusia mau terkoneksi dan mengalami kehadiran Tuhan setiap saat di dalam kehidupan mereka. Ayat-ayat yang kita baca ini jelas mengatakan bahwa Yesus adalah pokok anggur dan setiap orang percaya adalah ranting-rantingnya. Ini adalah persekutuan intim yang tidak mungkin ranting dapat hidup bila mana terpisah dari pokoknya. Itu memberikan petunjuk bahwa di luar Yesus, kita ini tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar Yesus tidak ada rasa aman dari segala ancaman. Di luar Yesus tidak ada jaminan kesehatan. Di luar Yesus tidak ada ketenangan jiwa. Di luar Yesus tidak ada jaminan segala keperluan tercukupi. Dan di luar Yesus
kita tidak dapat menemukan jalan ke rumah Bapa. Sebaliknya, di dalam Yesus, maka setiap kita dapat berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Buah inilah yang membedakan mana orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya dan tinggal di dalam Yesus, dan mana mereka yang hanya sekedar beragama Kristen. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar setiap orang percaya dapat menghasilkan buah yang lebat? Yang pertama, jadikan Yesus sebagai pengelola kebun anggur. Yohanes 15 pada ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Bapakku pengusaha. Nah, Bapa adalah pengusahanya. Dalam bahasa Yunani, kata pengusaha ini disebut dengan georgos atau pengelola tanah. Juga dalam Yesaya 27 ayat 2 dan 3, pada waktu itu akan dinyatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku, Tuhan, penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya, siang malam aku menjaganya. Meskipun memang bumi ini adalah ciptaan Tuhan, tetapi bumi tidak akan menghasilkan buah bila tidak dikerjakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menanam, Tuhanlah yang menyirami dan melipat gandakan. Sebab kita ini adalah disebut ladangnya Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9. Artinya, setiap buah yang kita hasilkan itu hanyalah karena kasih karunia yang bekerja di dalam kita. Sehingga kita ini tidak dapat mengatakan bahwa ini karena kekuatan manusia. Jadi, jangan pernah putus asa kalau pada saat seseorang merasa gagal. Kenapa? Karena Allah tidak pernah lelah untuk mengelola setiap kita supaya dapat menghasilkan perubahan kehidupan yang semakin baik, lebih baik, dan semakin baik lagi. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa menghasilkan buah yang lebat? Izinkan Yesus membawa kita masuk ke dalam proses. Dalam Yohanes 15 pada ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Perhatikan ya, ada yang nggak berbuah, ada yang sudah berbuah. Lihat, treatmentnya berbeda. Ketika ada ranting yang tidak berbuah, maka Bapa sebagai pengelolanya akan mengangkat ranting itu supaya dapat berbuah. Kata dipotong dalam bahasa Yunani disebut airo, dalam bahasa Inggrisnya to take up, to raise. Tuhan itu artinya tidak pernah menolak umatnya walaupun mungkin gagal dalam perjalanannya. Roma 11 ayat yang pertama berkata, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, lalu bagaimana treatment untuk orang yang sudah menghasilkan buah? Bagi yang sudah berbuah, dibersihin sama Tuhan. Yaitu, Tuhan memangkas hal-hal yang terlalu berlebihan atau lebay, dan hal-hal yang kelihatannya terlalu mewah yang dapat menghalangi pertumbuhan yang lebih besar lagi dan dapat menghalangi kemampuannya untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Apa yang dipangkas? Yaitu pemikiran, keinginan, atau kecenderungan berlebihan yang masih perlu dibersihkan. Lalu yang ketiga, agar bisa menghasilkan buah adalah buah yang lebat, berketetapan untuk tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 pada ayat yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, ini berarti kita mempertahankan ketergantungan hidup hanya pada Yesus, bukan pada segala sesuatu apapun di luar Yesus. Pada saat persoalan terjadi, seringkali pikiran kita menjadi liar, bergerak kemana aja, berusaha mencari pertolongan. Iblis senang, dan iblis akan selalu mengadakan serangan atas pikiran agar fokus kita bukan kepada Yesus, seolah-olah ada yang lain yang dapat menjadi keselamatan kita. Sumber keselamatan di tengah keadaan yang tidak aman justru hanya ada pada Tuhan Yesus saja. Sebab dikatakan mata Tuhan itu selalu tertuju pada umatnya, dan seharusnya itu menjadikan alasan yang kuat untuk kita mempercayai sumber pertolongan hanya dari Tuhan saja.
Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, selama Anda hidup, Anda akan menghadapi masalah. Tetapi Anda melayani Tuhan yang memecahkan masalah. Kata John Hagee. Mungkin selama ini kita telah bergantung kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Hal itu membuat kita menjauh daripadanya dan telah menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan berat. Melalui situasi atau keadaan sulit yang mungkin saat ini kita sedang hadapi, itu membuat pandangan dan keyakinan kita menjadi terarah kembali kepada Yesus. So, ambillah waktu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Contohlah Yesus. Ia sering mengambil waktu sendirian di tengah segala aktivitasnya untuk membangun hubungan dengan Bapaknya. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi, dan dia berdoa di sana. Saudara, coba ambil waktu sejenak. Coba ambil waktu sejenak untuk saudara punya waktu dengan Tuhan. Untuk saudara punya keintiman secara pribadi dengan Tuhan. Mungkin saudara perlu meninggalkan gadget saudara. Saudara perlu meninggalkan kesibukan-kesibukan Anda yang lain. Apapun itu. Coba ambil waktu untuk saudara berduaan aja dengan Tuhan. Izinkan dia berbicara buat saudara. Saya percaya Tuhan selalu pengen berbicara. Tuhan ingin menyatakan isi hatinya. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya buat setiap kita. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang yang menghasilkan buah. Dan buah Anda bukan buah yang biasa, tapi buah yang lebat. Dan itu yang Tuhan inginkan. Keintiman dengan Tuhan itu menjadi hal yang sangat penting. Mari kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saudara boleh siapkan roti dan anggur. Kita akan berdoa. Saya percaya bahwa pada saat Anda dan saya bersatu dengan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, Anda ada di dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Dan Alkitab berkata bahwa apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan pasti sediakan dan Tuhan pasti genapi. Mari kita angkat rotinya. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tubuh yang tergantung di atas kayu salib yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga oleh korban tubuh Kristus. Maka mulai hari ini bersama keluarga kami termeterai sebagai warga sorga, menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, umur panjang, tidak sakit-sakitan, menang atas segala binatang, menang atas segala jenis nyamuk dalam nama Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita angkat anggur ini. Bersama-sama dengan saya katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami dijamin punya rumah di bumi, punya rumah di surga, tidak mengembara, selalu dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak kuasa gelap, aku tolak roh jahat, rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh materai darah Yesus, kami dijaminkan bebas dari segala kutuk. Kutuk nenek moyang telah dibatalkan, tidak berkuasa atas kami. Mulai hari ini kami dijamin seperti bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Bajunya tidak rusak, kasutnya tidak rusak. Kami bersama keluarga tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Kami punya iman yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Haleluya. Saudara boleh siapkan minyak di tempat Anda masing-masing. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi. Bukan hanya buat saya, tetapi juga buat saudara. Bukan hanya saya yang punya kuasa, saudara juga punya kuasa. Anda bisa berdoa buat keluarga Anda. Anda bisa berdoa buat proyek Anda.
Anda bisa berdoa buat rumah Anda, tempat di mana Anda berdiri dijagai, dan tempat usaha Anda, toko Anda tidak bisa diserang kuasa gelap. Ada begitu banyak orang yang iri hati dengan usaha-usaha Anda, tetapi ketika Anda urapi dengan minyak, saya sudah buktikan berkali-kali, itu kuasa Tuhan bekerja dan malaikat menjagai tempat usaha Anda. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Yesus, inilah minyak urapan. Setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan di atas kepala saudara. Saudara boleh teteskan dan saudara boleh urapi kepada setiap anggota keluarga saudara. Amsal 18 ayat 21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Berkati dirimu, berkati orang-orang rumahmu, berkati setiap hal yang ada padamu. Mari sama-sama dengan di layar kaca saudara, ikuti saya, sama-sama katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa melalui siaran ini Anda terberkati dan mengalami terobosan, mengalami kemenangan, mengalami kemajuan, dan hidup Anda diubahkan. Sebab itu sampai jumpa lagi dalam program-program berikutnya di dalam I Start With Jesus. Kita akan mengakhiri dan kita akan menerima doa berkat. Kekasih Kristus, arahkan hatimu, aminkan setiap berkat ini. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, amin. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu, amin. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati, amin. Keluargamu diberkati, amin. Orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, amin. Rumah tanggamu berbahagia, amin. Maka sekarang terimalah berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, menyertai, mengurapi setiap kita, mulai hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua, sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa pada program-program selanjutnya, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita. Shalom. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.